Siang ini di sesi kedua kita akan belajar soal praktik kolektif. Ini salah satu materi inti juga dari beberapa materi di PK Kota Institute. Eh, Praktik kolektif itu materi yang bagi kami penting karena selain itu emang lagi wacana yang segar di dunia keseni rupaan, tapi di kami itu juga praktik-praktik dasar dari histeria dan PK Kota gitu. Jadi harapannya dengan praktik ini teman-teman uh, apa ya, secara ideologis juga bisa nyambung dengan histeria. Uh, Pemateri kali ini ada Kak Gesya, kita datangkan jauh-jauh dari Jakarta. Ya, seorang kurator, terus juga terlibat di Good School yang kemarin sempat kita bicarakan. Praktik-praktik apa yang kemudian ditawarkan Kak Gesya nanti bisa kita sama-sama saksikan. Semoga ini juga jadi mungkin bagi teman-teman ini hal yang baru gitu, karena emang di Semarang tidak cukup populer wacana gitu. Tapi semoga ini jadi materi yang menyenangkan untuk teman-teman. Langsung saja Kak Geisha, silahkan. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kayak sana Kemendikbud, salam lima agama ya. Om Swastiastu, namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gesya, zodiak Gemini, ya. Yang sering ditanda-tandai. Oh ya, mungkin sembari aku cerita, Mas Pupung boleh nggak Mas Pupung ada secari kertas terus nanti nama teman-teman diputar, jadi dari nama Pupung terus nama aja gitu. Kayak atau pakai kalau ada yang mau nyumbangkan kertas, saya ya jadi kayak nama panggilan aja, nggak usah nama kok, kan biasanya kalau Gen Z namanya sampai ada 5, ada 4, aku nggak ngerti generasinya ada berapa banyak. Jadi ya, namaku Gesya. Aku tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta juga. Hah? Enggak, nama aja. Jadi satu Pupung, terus dua itu doang sih. Heeh. Santuy biar nama panggilan sih. Kalau mau masukin zodiak juga nggak apa-apa. Jadi kayak oke. Terus apa ya? Oh ya, jadi halo, ini mungkin buat perkenalkan diri. Jadi sedikit apa ya, momen-momen dalam hidupku, gitu. Jadi kayak namaku Gesya, kurator, art writer, art organizer, penggemar K-pop juga. Andai kata di sini dia suka K-pop, nanti kita bisa tuh ngobrol-ngobrol setelahnya. Gemini, saya suka banget hobinya karaoke, makanya juga ini materinya karaoke PowerPoint, terus tinggal di Jakarta. Sebenarnya kalau 3 label ini agak bingung juga sih karena kerjanya random ya. Ini yang paling kiri nih lagi memadamkan oven yang kebakaran. Jadi waktu itu aku dan teman-teman tuh nyiapin pameran bersama, pameran kolektif, di mana kita tuh ceritanya konsepnya kita bikin krayon sendiri. Jadi kita manggangin krayon, terus nanti kita ngemural hitam putih, terus nanti orang yang datang bisa ngewarnain. Nah pada saat kita ngeproses buat ngemanggang krayon, ngeleburin krayonnya, ovennya kebakaran. Dan waktu itu kuratoran juga, dan pas banget jadi waktu itu ya jadi pemadam kebakaran dadakan juga gitu kan. Terus yang kedua itu waktu lagi di Bangkok, waktu itu residensi Japan Foundation sama Algori dari Jatiwangi. Mungkin teman-teman seperti dikenalkan juga tuh sama Leptanya, kelompok arsitek. Kita kolaborasi sama seniman Bangkok, akhirnya karyanya bikin negara fiktif, negara-negara bohongan di masa lalu nih, makanya lagi bangun-bangun pakai batu bata gitu yang kedua. Ini yang ketiga di Korea Utara, jadi ibaratnya nih kalau di situ Korea Selatan nih Korea Utara, jadi aku kayak di perbatasan gitu. Ini waktu itu belum suka K-pop, jadi kayak waktu itu fotonya akhirnya sama tentara Korea Utara gitu kan. Waktu itu residensi di Korea Selatan, terus kemudian diundangnya ke perbatasannya gitu deh buat kunjungan apa DMZ, Demilitarized Zone. Wah, oh jeglek ya, jeglek. Terus yang kanan tuh lagi megang Indomie waktu di Bandara Toronto, Kanada. Jadi kita residensi 2 minggu, terus tentu bawa stok Indomie. Waduh, jelas.
Enggak, oke. Yang kanan tuh waktu itu lagi ko-kuratorin sama temenku Bob Adrian, dia kurator dari Bandung, pameran festival seni media di Galeri Nasional dari Kemendikbud. Ini salah satu yang ku senang juga waktu itu kan karena temanya tentang science fiction, mau nyari seniman yang emang prakteknya ngomongin science fiction, terus kemudian nemu seniman Jepang. Lingkaranku nggak ada yang kenal, aku pun nggak kenal, cuman main PD aja, chat lewat Facebook, tahu-tahu dia kayak mau-mau aja dibawa ke Jakarta karyanya. Kita akhirnya kan ada duit dari Kemendikbud, saya mau kunjungan ke Jepang nih buat ketemu senimannya, terus ini sama robotnya juga. Terus yang kanan terakhir salah satu waktu itu buat pameran di Dokumenta, seorang seniman Argentina tuh nge-harvest beberapa member Ruang Rupa untuk ngobrol sama monumen, dan aku situ ngomongin kisahku dari buku, dan ini kayak salah satu momen alhamdulillah bisa punya kayak gini. Dan terakhir di bawah kanan tuh sama peserta kelas bareng dari Ghana, Norwegia, dan Jerman, satu program kelas lain Good School Studi Kolektif yang kita kerjain bareng-bareng, dan sana lah. Terus jadi kurang lebih gitulah kayak pengalaman-pengalaman Palu Gada begajulannya gitu. Dan tapi ini untuk perkenalkan aja, nanti kita akan saling kenal juga. Nah, hari ini sebenarnya untuk materinya itu bukan dari saya, tapi dari kalian. Jadi ini namanya game PowerPoint Karaoke, di mana kalian akan berperan atau acting jadi seseorang yang lagi presentasi program depan Dewan Kesenian. Jadi ceritanya saya operator kalian nih. Nanti kalian yang bilang kasih aba-aba ke saya untuk next ke slide selanjutnya untuk presentasi. Jadi idenya gitu, kalian bikin suatu project kesenian atau project ruang publik atau apapun itulah. Cuman nanti slide-nya pasti gambarnya akan beda-beda, tapi ya kalian harus seolah-olah tuh slide kalian. Jadi kalian improvisasi aja, main gila aja, nggak ada salah, nggak ada bener, ngarang bebas. Emang ini fungsinya buat ngarang bebas. Tinggal kalian lihat gambarnya apa, terus kalian nanti ya publish lah, cuan-cuan ini apa, bong-bongnya gimana gitu. Jadi sebagai gambaran, tiap slide presentasi itu tiap orang akan dapat satu set slide presentasi, ada 6 slide. Waktu presentasinya tuh 5 menit, dan saya akan jadi timekeepernya juga. Gitu. Jadi kayak 5 menit atau 6 menit presentasi, nanti juga teman-teman bisa pura-pura tanya jawab. Ini ntar duitnya dari mana? Kenapa proyek kayak gini? Jadi kayak, tapi ini role play aja, kita acting-actingan aja ya gitu. Jadi nggak usah harus terbeban gimana, tapi yang penting have fun aja gitu. Makanya tadi sudahkah tadi nama-namanya? Nah, nanti aku akan panggil satu-satu dari sini. Gitu. Nah, oke, jadi siap ya? Apa? Yang nggak ada salah, nggak ada benar, pokoknya ceritanya acting aja. Di sini kan bukan Dewan Kesenian beneran nih, ini Dewan Kesenian bohong-bohongan nih ya. Dewan apa kita sepakati, Dewan Kesenian PK Kota ceritanya gitu ya. DKP. Harus ada akronimnya biar pemerintahan error Pak. DKP. Gitu ya. Jadi untuk persentaan pertama di sini kebetulan nomor 1 adalah Pupung. Jadi saya izin waktu dan tempat saya persilakan Mas Pupung, siap? 6. Setiap orang 6. Setiap orang 6. 5 menit kamu itu slide-mu sendiri 6 ya. Ready? Sip. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Pupung. Ini teks. Oh. Sorry, aku nggak bisa bahasa Inggris sih. Jadi dalam pameran yang akan kita kerjakan, kita akan bekerjasama dengan salah satu kolektif yang sedang moncer, yaitu Ruang Rupa, yang baru saja menyelesaikan proyeknya di Dokumenta 15 di Kassel, Jerman. Next. Ini salah satu bentuk proyek yang akan kita develop. Ini salah satu prototipe-nya, yaitu bagaimana kekacauan kamar kos-kosan bisa kita presentasikan sebagai satu karya artistik. Dan di sisi lain kita juga menginginkan respon orang-orang dari luar dalam memandang kamar kos-kosan mahasiswa semester akhir. Next. Nah, ini salah satu mungkin bentuk hiburannya. Jadi kita memanggil salah satu
orkes dari Pos Kampling RW 6 yang akan menghibur kita dengan lagu-lagu slang. Next. Nah, ini salah satu apa ya? Kayak hal-hal yang pengen nilai-nilai yang kita develop gitu selain teman-teman mahasiswa, kita juga pengen memanggil dari teman-teman kolektif. Next. Ini salah satu temuan kita dari riset yang ingin kita develop, bahwa salah satu problem mahasiswa di UNES adalah kalau hujan sekarang banjir gitu. Jadi ini temuan kita bagaimana mahasiswa yang udah kos-kosan di kos-kosan yang miskin terus harus menghadapi banjir setiap harinya. Next. Habis. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Pupung atas presentasinya. Jadi mengeksplorasi kos-kosan mahasiswa semester akhir gitu. UNES spesifik ya lokasinya ya, yang sering banjir. Terus oke. Kira-kira ada pertanyaan. Kira-kira tuh Pak, kos-kosannya tuh nanti apakah akan pamerannya di kos-kosan beneran, apa kos-kosannya dipindah ke ruang pamer, Pak? Jadi pamerannya ini satelit ya. Jadi kita memetakan teman-teman mahasiswa akhir dari berbagai jurusan di UNES untuk kemudian kita invasi kos-kosannya menjadi ruang pamer. Jadi mungkin ada sekitar 50 kamar kos dari berbagai harga dan fasilitas yang kemudian kita jadikan art project. Gitu. Untuk nanti pamerannya berapa lama, Pak? Pamerannya mungkin sekitar 1 bulan ya. Jadi kita 1 kali bayar sewa, jadi enak hitung-hitungnya gitu kalau ngitungnya. Ya. Oke, ada pertanyaan dari DKP, Silakan, Dewan silakan, PK Kota. silakan, ada yang bertanya. Oh ya, untuk biaya nanti kita urunan karena sifatnya kolektif, jadi kita urunan setiap kamar kos kita tarik urunan untuk biaya listrik dan kopi, terutama untuk teman-teman musisi itu tadi suguhannya cukup. Nah, ini suguhannya cukup kenceng ya, karena teman-teman ini nongkrongnya di Pos Kampling, jadi kita harus menyuguhi kopi yang nggak boleh habis, nggak bisa habis. Makanya itu cukup menghabiskan biaya pameran ketimbang displaynya ya. Jadi timbang karyanya, hiburannya itu lebih mahal gitu. Ini mungkin dari sekitar apa ya? Mungkin budgetnya satu kamar kos itu sekitar 500.000. Jadi kalau ada sekitar 50 kamar berarti 25 juta ya. Segitu sih kurang lebih itu anggarannya. Semoga ada yang mau nomboi juga ya. Ya. Itu untuk acara di 50 titik termasuk murah sih sebenarnya. Iya. Karena biasanya kalau di titik banyak itu biasanya lebih banyak. Karena kita memanfaatkan jaringan teman-teman mahasiswa akhir yang sedikit frustasi gitu. Jadi kita ajak untuk berpameran. Oh, itu atas mobilnya nanti ini buat stage band Pos Kampling itu tadi gitu. Jadi bisa jadi stage gitu yang bawah ada terpal-terpalnya itu biar nggak becek, biar listriknya nyetrum kan. Nah, tapi vokalisnya kita taruh atas. Itulah ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti masih ada presentasi dari teman-teman lainnya gitu, silahkan dipilih gitu. Tangan buat Pupung. Oke. Berarti presentasi berikutnya adalah nyetrum dari Zahwan. Oke. Siap Zahwan? Bapak? Siap. Jadi divisi apa ceritanya nih? Divisi pengkaryaan. Pengaryaan, mantap. Oke. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke. Ini judul. Judulnya terkait yang akan saya rancang untuk kestabilan ekonomi. Ya.
terkait stabilitas ekonomi, economic stability. Bisa di next. Oke, untuk ini dari kami ada sebuah karya dari instalasi ini terkait untuk pengibaran sebuah bendera putih yang artinya kesucian, kemandirian dan sebagainya terkait yang putih-putih ya. Nah, dari situ itu dari karyanya ada 3 orang itu sebagai dari divisi kami juga untuk sebagai pembantu untuk pemasangan karya dan ini nanti di-display di tengah pusat kampung biar jadi senternya ya, jadi center. Oke, bisa di next. Lalu kemudian dari acara kami tidak hanya dari logo atau tugu utamanya tadi, ada beberapa ruang dan di sini ada 4 ruang. Ada 4 ruang terkait space untuk berkegiatan, ada untuk bergibah, ada untuk jualan buku, ada hal-hal yang baik juga untuk generasi yang akan datang, untuk belajar mewarnai, menggambar, masih ada unsur seni rupanya lah ya. Bisa masuk berarti untuk Dewan Keseniannya. Dan selanjutnya ini ada makan-makan atau apa ini kelihatannya? Makan-makan. Nah, dari hal rangkaian ini nantinya cukup akan membantu untuk kawan-kawan di kampung agar bisa berkegiatan. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya tidak lupa ya, pasti ada kegiatan, pasti ada konsumsinya. Ada konsumsinya. Nah, dari sini ini juga sebuah bentuk atraksi dari kampung situ. Kita tampilkan juga nantinya sebagai hiburan untuk bagaimana caranya agar masyarakat lain bisa tertarik ke kampung kami dan nantinya disuguhi juga hasil makanan dari Simbok ini. Next. Nah, untuk ini ada sebuah kegiatan sablon untuk printing, to give and to expect nothing in return. Nah, ini berarti nanti kami mengadakan sebuah jasa dari teman-teman jika ingin mengadakan fotokopi, sablon dan sebagainya. Oke, dan terima kasih. Seperti itu dari rangkaian program kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa diajukan pertanyaan. Slide kedua. Oh, ini ya. Justru itu karena dari perbedaannya itu kan yang biasanya ada gambar-gambarnya. Nah, dari situ dari proyek kami tidak ada gambarnya. Itu malah justru yang akan daya tarik tersendiri. Makanya ditaruh di tugu utamanya nanti. Seperti itu. Ada lagi. Sebagai Dewan Kesenian kita kan tidak mengcover biaya kesehatan ya. Oke. Terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap ibu dengan cara masak yang kita lakukan ini bagaimana yang cover kita dengan sesuatu. Oh ya, ini sebuah bentuk keunggulan dari kampung kami. Ada seorang yang saya mau super power lah ya terlihatannya. Super power dengan kekuatannya. Gak cuma hanya seperti itu, ada atraksi lain sebenarnya daripada masak ini. Ada hal-hal lain yang bersifat kebal. Seperti itu. Oke. Ya. Ya. Nah, justru itu kami meminta kepada Dewan Kesenian budget yang banyak biar kami tidak meminta kepada masyarakatnya. Seperti itu. Makanya budgetnya aja agak pricing ya, agak mahal ya. Ada kegiatan tadi, ada banyak. Makanya kami meminta nanti ada di lembar anggaran agak banyak sih. Seperti itu. Oh iya. Ekonomi.
Benar. Bingung ya, bingung kayak gitu. Ditembak langsung. Terkait ekonomi. Ekonomi. Ya. Nah, jadi dari berbagai hal-hal itu terkait ekonomi, kami mencerminkan dari masyarakat itu agar dapat, duh bingung, jangan dong, jangan, ekonomi stabil. Bentar. Iya, iya. Ya, dari situ berarti dari kami sebagai penyelenggara itu memberikan hal yang tidak dimiliki dari, misal pengeluarannya dari masyarakat itu tidak untuk hal itu, tidak untuk hal-hal kegiatan seperti ini, bisa terbayarkan, bisa diberikan tanpa mengeluarkan biaya. Jadinya biaya pengeluaran yang untuk misal nggak terbayangkan itu bisa disalurkan ke hal-hal yang lain yang lebih penting. Seperti itu. Terima kasih. Cek. Pendidikan. Oke, jadi kita akan melakukan uh, art organizer atau program kesenian yang itu memuat berbasis politik begitu ya. Sehingga kita bisa mengkorelasikan antara isu politik dengan gaya seni begitu, seperti apa yang sudah dilakukan Lekra mungkin ya, dengan dengan cara penyampaian seniman yang mempunyai banyak latar belakang ya, dari pelukis dan lain sebagainya, tapi menyampaikan satu isu bersama seperti pada gambar ini, yaitu mencerminkan kondisi reformasi begitu. Mungkin bisa dilanjut. Lah, konsep daripada pameran itu nanti kita menggunakan satu ruang yang bersifat outdoor begitu, sehingga audiens datang tidak 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 seperti pada pameran biasanya begitu, masuk ke dalam ruang-ruang atau gedung-gedung begitu, tapi mereka bisa menikmati sambil menggelar tikar seperti ini, kemudian sambil masak-masak bersama dan lain sebagainya. Kita menciptakan suasana holiday dalam pameran kesenian. Lanjut. Lah, lah ini adalah bentuk komplek perumahan di sebelah tempat kita pameran itu tadi. Jadi status informasi bahwa di samping tempat kita pameran itu tadi masih ada kompleks yang dia masih menjual properti. Jadi bagi Dewan Kesenian, kalau ada yang berminat masih mencari rumah, bisa mendatangi pameran sambil berkunjung ke properti, karena kebetulan properti juga memberikan support pendanaan pada kita ya. Jadi ini satu tugas sponsor sih begitu. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini karena pameran itu nanti pasti bukan hanya lukisan atau bukan hanya apa ya, tapi juga mereka yang dari seniman audio begitu, seperti pembacaan puisi, kemudian musik dan lain sebagainya, tentu membutuhkan sound gitu. Nah, untuk apa namanya, karena ini isu politik begitu, isu yang dekat dengan kerakyatan, maka kita mengambil kebutuhan-kebutuhan peralatan yang hidup di tengah masyarakat begitu, karena masyarakat dekat dengan sound sistem keliling seperti ini, maka kita juga menggunakan itu dan menghadirkan suasana pameran yang dekat dengan realitas sosial. Oke, lanjut.
bukan lain adalah pameran juga sebagai satu produksi pengetahuan begitu ya, memberikan sumber informasi, memberikan sumber pengetahuan kepada audiens yang datang begitu, sehingga satu tujuan ataupun satu goals acara tersebut juga adalah pemasaran pengetahuan begitu, bagaimana mensubsidikan ataupun mendistribusikan apa-apa yang kemudian kita sampaikan melalui kesenian itu pada publik. Mungkin itu bisa dilanjut. Oke, sudah, mungkin ada pertanyaan. Itu tadi yang kacanya belum ini kan kuota kita sedang tidak menentu ya, bagaimana panitia mengantisipasi cuaca, apalagi di lembah ya yang kita lihat di jalur air ya, kalau ya. Bagaimana kalau orang lagi butuh itu terhanyut dan makan korban gitu. Oh iya, itu yang tidak pakai baju itu sebenarnya dukun Mas, dia Mas. dia itu rekannya Mbak Rara ya. Dia memang sudah saya sediakan dan standby di lokasi untuk mengendalikan hujan. Dan dia sudah kredibel dan terbukti di beberapa event-event sebelumnya ya, seperti sunatan, nikahan, dia sudah sangat mumpuni. Properti milik ini, bisa nggak kamu akuisisi aja, itu uang properti bisa kamu jadikan untuk ini, terus uang pendidikan masyarakat gitu. Nah, kalau itu terlalu radikal ya, karena kebetulan Lekra tidak menganut itu ya, ekonomi radikal begitu. Karena kebetulan juga yang memiliki properti ini adalah anggota organisasi kami, organisasi kesenian kami, dan dia sudah berkomitmen untuk memberikan dedikasinya, hasil ataupun keuntungan penjualan perumahan ini akan digunakan untuk event-event selanjutnya, mungkin begitu. Ini yang pentingnya adalah Ibu dari Aquarius. Siap. Ibu dari aku pendanaan. Aku yang ngasih duit kalian, coy. Oke, jadi kali ini aku menawarkan konsep pameran yang dia diambil dari nggak jauh nggak muluk-muluk ya, karena di kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali pekerja-pekerja jalanan, kemudian orang yang mencari nafkah di jalanan. Nah, kita ingin mengangkat itu sebagai satu hal yang dia sebetulnya kalau kita jadikan bukan objek ya, dia sebagai objek untuk pameran dan lain itu cukup menarik juga kayak gitu. Lanjut, Mbak. Tadi kan kita berkaca dari orang pekerja di pinggir jalan nih, jahit-jahit kayak gitu. Itu masih satu kampung dengan kampung ini ya. Jadi selain kita tadi ada realitas yang kita tampilkan dari kampung itu, bahwa ekonominya dia masih berada di kalangan menengah ke bawah kebanyakan, dan kampungnya karena dia ekonominya rata-rata rendah, mohon maaf. Jadi kampungnya terlihat kumuh gitu, kampung perkampungan kumuh, dan kita menghias itu di dinding-dinding itu biar kampungnya terlihat lebih berwarna. Jadi menciptakan kampung yang humanis, ceria kayak gitu-gitu. Lanjut. Waduh, bahasa Inggris aku nggak bisa. Oke. Jadi dari karya seni itu dia bisa membangun sebuah diskursus, juga dari partisipasi masyarakat yang kita ikutkan, dari komunitas-komunitas itu, semua pengetahuan tentang pameran kita itu bersumber dari pengetahuan masyarakat lokal ini. Nggak tahu aku itu artinya apa, ngarang aja. Lanjut, lanjut, next. Dalban. Nah,
ini juga selain kita kayak tadi ya ada pameran, kemudian kita juga membuat karya seni di kampung-kampung, kita itu juga memanfaatkan potensi-potensi lokal. Kita tidak selalu memandang sampah itu sebagai masalah, tapi sampah itu juga bisa memiliki nilai seni. Masyarakat sana itu, ini kamar mandi umum ya kan, ini kamar mandi umum, kebiasaan airnya itu dia muncrat-muncrat apa ya, nggak bisa berhenti kayak gitu ya. Matiinnya nggak ada keran sehingga dia ngalir terus kayak gitu, dan iya, glendreh, nggak tahu itu bahasa apa. Nah, karena di situ juga banyak sampah botol plastik itu, kita manfaatkan itu buat jadi shower kayak gitu. Itu banyak anak kecil kalau mandi itu banyak banget di situ. Jadi kalau mandi sambil senang-senang kayak itu, wah kayak di Dufan kayak gitu. Lanjut. Nah, ini apa ini gambar apa? Sayangnya kampung kita itu dia berbatasan dengan infrastruktur ya. Dia berbatasan dengan jalan raya. Kampung ini dia terhimpit oleh bangunan-bangunan besar yang macet banget kayak gitu. Jadi dia merasakan kebisingan orang-orang kampung itu. Dan ini satu realitas juga yang kita tampilkan. Jadi di tengah gegap gempitanya bangunan-bangunan besar, ada itu jembatan yang saat ini dibangun ya TTLSD itu, di bawahnya itu tadi ada kampung-kampung kumuh itu tadi. Jadi dia terjepit dengan itu, dan itu akan kita tampilkan. Dan ternyata bangunan-bangunan yang ternyata hari ini menimbulkan apa itu kemacetan atau itu lampu merah ya, yang saat ini jadi pusat lalu lalang orang itu, ternyata dia menggerus budaya-budaya lokal masyarakat sekitar itu. Makanya kita tampilkan ini sebagai satu masalah. Lanjut. Oh gitu aja, itu aja ternyata. Makasih kan. Bagaimana cara Ibu untuk memotivasi warga agar ikut terlibat kan itu kan contohnya kan Kak, kota-kota yang kampung-kampung, bisa dibilang kampung-kampung yang di antara bangunan-bangunan besar kan itu kan pastinya kan kayak memiliki ego yang sangat tinggi ya. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara Ibu Dewan memotivasi warga sekitar agar ikut melaksanakan pameran ini. Terima kasih. Belum masuk itu tim kami itu kan dia pemetaan orang-orang yang bisa kita masukin itu siapa, yang bisa kita ajak kerjasama, dan dia bisa mempengaruhi orang sekitar. Kebetulan mas-mas yang ngechat ini adalah orang pertama yang kita temuin di pos kamling ya. Kita datang ngobrol, dia preman, waktu kita datang tuh dia mabuk coy. Wah, nah dia mabuk, kemudian dia rokok, karena kita ingin pendekatan natural kayak gitu ya. Kita nggak mabuk tim kita ini, tapi ikut-ikut aja, ternyata enak, ngalor ngidul ngobrol. Nah di omongan yang gelendem-gelendem itu, yang setengah sadar setengah enggak, kita masukin nih, wah kampungmu bisa tergusur coy, kampungmu kayak gini-gini. Terus oh aku iso gambar gitu, ternyata dia menyumbangkan pikirannya itu. Akhirnya ya yang mempengaruhi ibu-ibu bawa anak kecil cucunya ini bukan kita, malah mas-mas preman ini yang ngajak-ngajak gambar-gambar kayak gitu mas caranya. Oke. Butuh duit banyaknya itu paling untuk ini ya, kebutuhan untuk mural tadi, kemudian mengolah barang sampah-sampah plastik ini, juga untuk konsumsi ya, karena kita ngajak warga kalau nggak ada makanannya kan aneh, karena kita belum sampai masuk ke dalam biar warganya juga bisa turut menyumbangkan uang kayak gitu. Itu masih jangka panjang karena kita baru masuk. Kita taksir kira-kira dananya itu sampai 5M coy. Ya, karena kita mau bikin muralnya itu nggak hanya di dinding-dinding, sekalian di tembok-tembok ini. Kita nggak bisa meruntuhkan, akhirnya kita mau mural sampai sini-sini ini. Kayak gitu. 5M, sedikit itu saya punya. Iya, minta kalian. Cara dananya ya, selain kita minta ke teman-teman Dewan Kesenian, juga preman-preman itu kan dia jadi juru parkir, dia punya banyak anak gembong-gembong parkir yang juga terlibat di sini nih. Nah, uang-uang kolektif dari parkir itu nggak semua dimasukin ke Lindu Aji,
nggak dimasukin ke pemuda Pancasila, semuanya nggak dimasukin ke situ. Jadi ada kas untuk kampung yang untuk pemberdayaan kampung ini. Itu sedikit sih, nggak banyak kayak gitu. Ya masih mengandalkan Dewan Kesenian. Oke, makasih. Dari Pokja ini apa divisi pengkaderan. Nah, ini salah satu bentuk apa ya pembelajaran selama belajar di kesenian bahwa eh, ada beberapa siswa maupun pelajar yang sudah belajar bersama di mana mereka menginspirasikan apa yang mereka pikirkan di dalam pikiran mereka, kemudian mereka ekspresikan seperti itu, apapun, dan ya mereka terinspirasi mermaid seperti itu ya mungkin. Dan karena mereka berasal dari pesisir, jadi tidak jauh-jauh dari mermaid itu. Nah, next. Oh, oke. Selanjutnya, jadi bermula dari pemikiran beberapa kawan tadi, sehingga menjadikan apa kolektif bersama masyarakat, sehingga kita itu dapat membaur dengan gampang seperti itu. Tidak ada jarak antara kita yang baru datang dengan masyarakat yang sudah lama menempati penduduk apa desa itu. Jadi bisa cosplay, mengcosplaykan diri sebagai mermaid seperti itu. Jadinya kan bisa membuat hiburan kepada masyarakat seperti itu. Next. Waduh, bahasa Inggrisnya ini. Oke. Selanjutnya di samping kita menampilkan atraksi tadi, atraksi mermaid dengan berbagai hiburannya, kemudian kita lanjut berkaraoke bersama dengan masyarakat. Jadi supaya tidak pusing, pening, banyak masalah, jadi kita sebelum masuk ke masyarakat itu kita sebisa mungkin pendekatan yang pendekatan yang lebih dapat diterima seperti itu. Jadi tidak langsung kita banyak tanya ataupun apa, kita adakan hiburan terlebih dahulu. Next. Nah, iki ini ini agenda warga ya, agenda warga ketika jam 10 malam ke atas, yaitu pos ronda dengan membawa satu becak, yang mana becak itu berisi konsumsi. Nah, jadi ketika berkeliling pos kampling itu tidak ngantuk, karena sedia ada kopi, gula, kemudian di situ juga ada kompor. Jadi ketika keliling komplek, ketika merasa kelaparan ataupun ngantuk, bisa langsung saja membuat konsumsi di situ. Jadi tidak perlu datang ke warung kopi atau warteg seperti itu. Jadi sudah ya mandirilah seperti itu untuk mengantisipasi maling-maling yang ada. Next. Oh, nah ini ini acara itu ya. Acara syukuran. Jadi acara syukuran terpilihnya Pak RW baru. Jadi pemilihan Pak RW baru mengundang beberapa kawan-kawan mahasiswa, kemudian warga setempat dengan adakan syukuran tumpengan donat seperti itu. Jadi di situ donatnya membuat sendiri dan ada beberapa makanan khas yang disediakan warga. Oke, seperti itu. Teman-teman ada yang ditanyakan?
Dewan Kesenian. Ah, kan tadi kan ada banyak acara ya Mas, adalah kayak mermaid apalah itu. Terus karaoke, pos ronda, sama yang terakhir itu tumpengan ya. Ya sebenarnya itu saya mau tanya, ini tuh eventnya itu event apa tuh Mas sebenarnya itu? Kok 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 macem-macem acaranya gitu? Gitu aja sih Mas. Oke, terima kasih. Jadi ini ada beberapa macam warga ya. Jadi apa ya? Jadi tidak cuma hanya dalam satu waktu berkelanjutan. Yang pertama tadi itu ada mermaid di mana sebenarnya itu ada pentas seni di dalam masyarakat itu udah kita itu diundang untuk menampilkan sesuatu lah. Kemudian kita menampilkan itu. Nah, kemudian di hari atau waktu selanjutnya itu eh, banyak masyarakat yang mungkin sudah jenuh ya dengan datangnya kita. Kemudian banyaknya apa ya? Ya problematika yang ada ya kita adakan aja malam itu karaoke bersama. Kemudian kalau ada yang minum bersama gitu kan. Dan ya tadi puncaknya ketika kita oh ini ya belum. Jadi pas ini ya kegiatan agenda malam, jadi kita harus membaur setiap hari seperti itu, tidak boleh misal ada kegiatan warga ataupun undangan-undangan itu kita tidak datang. Jadi sebisa mungkin kita datang dan berpartisipasi seperti itu. Nah, yang terakhir itu kan yang nah ini ketika kita sudah jarang datang ke kampung, nah kita itu diundang oleh Pak RW. Jadi kita masih tergabung dalam grup bersama Pak RW itu dan Pak RW ada pemilihan dan terpilihnya Pak RW baru kemudian mengundang kita yang pernah masuk ke dalam kampung itu. Kemudian kita diundang dan kita tidak membawa apa-apa Mas, seperti itu. Jadi cuma berharap mendapat itu dona tumpengan itu. Ditumpeng kayaknya itu. Oke. Saya mewakili tentang pendidikan gitu. Jadi dari presentasi tadi saya hanya melihat unsur poya-poya ya, posisi oke, makan-makan gitu. Sebagai calon pendonor kita mempertanyakan gimana unsur pendidikannya gitu. Oh, oke. Jadi unsur pendidikan di sini itu terlaksana pada itu agenda poskamling itu Mas. Jadi di situ di samping kita membersamai warga, kemudian kita juga memberikan atau masukan-masukan seperti itu, sesambi ngobrol bersama, kemudian kita tanyakan permasalahan ataupun kita bisa sharing seperti itu. Jadi kan bisa saling tukar seperti itu Mas. Oh ya Pak. Ya, ya betul. Nah, iya bukti bukti suksesnya pengkaderan kan dari banyaknya orang yang ikut berpartisipasi seperti itu. Nah, ini dari pos kamling aja sudah terlihat ada berapa puluhan masyarakat yang tergabungan. Jadi kita sudah jelas di mana kita mengkader orang itu sampai orang itu ikut berpartisipasi seperti itu. Jadi dengan pendekatan yang ya ada di masyarakat kita hanya mengikuti seperti itu. Oh, tidak ada. Semua bisa ikut. Itu juga kayaknya ada yang menggendong bayi tengah malam. Ya. Jadi permasalahannya di situ setiap ini setiap musim merendeng ya. Musim penghujan itu seringkali airnya itu naik, Bu. Jadi membangun kesadaran warga bahwa sebenarnya mereka itu terdampak.
Jadi aslinya itu ada gambar selanjutnya ya. Mungkin di samping itu ada beberapa bangunan dan ini warga terdampak sehingga kesadaran mereka itu belum muncul seperti itu. Jadi ya mulai dari hal-hal yang paling kecil kita dekati seperti itu. Pintar, mohon maaf, pintar. Pintar. Ya. Ya. Saya divisi pelaksanaan event ya. Iya. Ya. Oh iya. Press release. Jadi di sini kita membicarakan kita mau membuat kegiatan beberapa event ya, yang nantinya akan mungkin memberikan wadah untuk masyarakat berinspirasi gitu aja. Next, yang pertama ini kita akan apa? Yang pertama ini mungkin untuk pendekatan dulu pada masyarakat. Kita sebelum melakukan pengadaan event, kita melakukan pendekatan dulu pada masyarakat dengan cara mungkin kita nongkrong-nongkrong bareng masyarakat, bersosialisasi, berbaur dengan masyarakat gitu. Kemudian next, ini contoh di depan waktu kita lagi bersosialisasi dengan masyarakat ya, kita menerangkan acara yang akan kita buat, event yang akan kita buat, tujuan event tersebut, kemudian dampak dari event tersebut untuk kampungnya nanti bagaimana, seperti itu. Udah, next. Ya ini salah satu hasil dari event kami ya, walaupun berantakan kayak gini ya nggak apa-apa lah. Ini hanya kayak apresiasi dari kita untuk masyarakat peninggalan bahwa pernah ada pelaksanaan event di daerah tersebut gitu. Eventnya kayak mungkin acara-acara sekitar kayak kerja bakti gitu, mungkin pembersihan kampung, melestarikan kampung gitu. Kemudian next, ya ini salah satu dari eventnya ya. Salah satunya yaitu ada kita belajar berdemokrasi, kemudian menyalurkan pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu, seni-seni, berbagai macam hal lah, masih banyak lagi. Next, sudah, terima kasih. Ada yang mau tanya? Ini mau ngangkat isu apa ya Mas di event ini? Kita mau ngangkat isu yang biasanya terjadi di kampung-kampung kecil ya. Contohnya kayak kampung itu kayak tinggal aja gitu loh, kayak nggak benar-benar memanfaatkan apa yang ada di sekitar kampung, nggak mengembangkan kampung tersebut. Jadi kita mau mengembangkan kampung tersebut gitu. Ya itu contoh sandal-sandal kecil itu kan di luar tempat kita lagi berdiskusi Mas. Jadi contoh kayak ada banyak orang lah yang datang gitu. Ya. Gimana Mas? Foto Mas. Cukup lah ya. Terkait penyelenggaraan event dari Dewan Kesenian ini kan berarti berlingkup pada seni. Nah, untuk eventnya terkait kesenian apa ya untuk hal ini? Sekian. Kayak coba Mbak tadi yang slide terakhir setelah ini ya, itu yang sebelah kanan kan itu kan nggak ada menggambar gitu, terus membuat kayak
apa itu? Menggambar terus membuat kesenian-kesenian dari kertas apa dan masih banyak lagi gitu Mas. Ya. Oh, bisa sih, bisa. Sama mungkin ini cocoknya kan sama Mbak Dira ya, sama-sama kayak ada mural-mural gitu. Kita bisa berkolaborasi nanti. Iya. Ya, kan apanya tadi ini kan dananya juga banyak, nanti bisa kalau turah-turah bisa dikasih ke saya gitu. Terima kasih. Keunikannya apa ya? Hmm, sebentar. Keunikannya itu lebih ke itu ya. Kayak sebenarnya sama sih Bu. Kayak apa? Sama-sama kayak lainnya. eh Mungkin kita lebih ke alam ya. Enggak gitu kayak mungkin eh membuat menanam-nanam gitu kayak melestarikan kampung lah, lebih ke melestarikan kampung dengan tumbuhan hijau gitu. Dari Semarang, unit saya enggak tahu sih. Divisi bebas. Oke, ada yang tahu ini apa? Coba ditebak dulu. Nggak ada yang tahu ya? Wah, ini tuh artis. Ini tuh artis ya. Oke, next. Ya, jadi jadi kita itu mau ngasih tahu ini. Ini apa itu kolektivisme? Itu adalah tentang memberikan semuanya akses dan kontrol untuk apapun. Contohnya tadi kita bisa mengakses artis yang itu ternyata lagi di luar negeri, nggak di Indonesia. Dan kita bisa mengakses itu kemudahannya lewat HP, mungkin internet. Next. Nah, di pameran ini kita mau ngangkat isu tentang apa? Akses sama kontrol. Ini apa ya? Oh, itu. Apa ini? Ini ada pembuatan karya seni. Ada yang tahu ini apa? Enggak tahu lagi. Oke. Ini pembuatan karya seni ya, sama seniman namanya Mas Joko. Itu di situ. Dia lagi bikin karya yang artinya tentang akses dan kontrol diri sendiri. Itu diibaratkan sama warna-warna yang banyak, itu yang artinya kita dapat dengan bebas memilih apa yang mau ditaruh di apa karya itu. Next. Nah, ini kebetulan ada orang meninggal pas kita lagi ngadain event. Nah, kita rayakan sekalian waktu itu. Iya, kalau yang lain dia berduka cita, kita merayakan kesedihan. Waduh. Nah, waktu itu kita jadiin sekalian pameran, orangnya kebetulan udah meninggal, udah dikubur, tapi bingkainya itu kita ambil sebagai artefak ya. Kemarin sudah belajar tentang ini kan, apa? Harvesting. Ini kita ambil sebagai artefak untuk memperingati bapaknya. Ya, next.
Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kita untuk menggalang dana untuk pengadaan event, yaitu dengan membuat tas yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Itu menggunakan barang-barang yang bekas. Bisa dilihat itu ada spanduk-spanduk yang sudah tidak terpakai. Itu diolah lagi, didaur ulang karena sampah itu kan masih menjadi isu yang kuat di kota ya. Karena kita juga nggak tahu cara penanggulangannya, cara ngolahnya seperti apa, akhirnya tertimbun. Bahkan kota Semarang sendiri ini 12 ton per hari sampahnya. Itu riset tahun dulu, nggak tahu kalau tahun sekarang. 2021 toh, itu 12 ton. Nah itu yang dibuang ke TPA itu ada 9 ton, sisanya kemana? Sisanya kita nggak tahu, bisa masuk ke sungai, masuk kemana. Nah kita mengolah sampah ini, kita memanfaatkan penduduk-penduduk sekitar untuk berkarya lewat sampah-sampah yang ada, diolah menjadi tas dan bisa dijual menjadi penghasilan mereka sehari-hari. Jadi ini akan berkelanjutan, kita harap ini akan berkelanjutan dan berdampak untuk masyarakat sekitar ke depannya. Oke, next. Terima kasih, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oh, itu juga sampah, Mbak. Itu juga spanduk yang diulir-ulir itu loh. Tadi kan warnanya banyak. Joko. Yang mana? Oh, Rich Brian. Oh, ini. Ini enggak ada sih. Ini saya cuma mau kayak icebreaker tadi loh. Yang ini siapa tahu enggak tahu. Ya. Sebenarnya itu ada di slide kedua intinya. Nah, untuk kemudahan dan kontrol gitu. Iya. Apa nih, apa nih? Kita ada, tapi nggak di luar negeri sih. Kita pakai artis lokal. Kita rencananya datengin bukan artis sih sebenarnya, tapi memanfaatkan dari UKM musik di kampus-kampus gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa. Jadi memang ini eventnya pergerakan dan untuk lokal sih, lokal sendiri. Iya lebih murah sih. Dananya terlalu banyak, tapi efeknya besar. Berkelanjutan. Iya, ada bisnisnya juga. Tapi kita nggak ambil sepeser pun dari situ. Soalnya itu memang buat pendapatan masyarakat sekitar yang mayoritasnya pengangguran. Dari sampah, Mbak. Itu kan tadinya pemulung semua itu, desa pemulung itu. Desa pemulung. Salah satu kecamatan di sana. Di sana pokoknya. Ini namanya event sampah ini. Event sampah. Oke. Dari divisi pengembangan bahasa sih, Bu. Bahasa. Iya, oke. Oke, di sini ada data akumulasi ya dari tahun 2000 sampai tahun 2014 18 ya, 18. Ini kita sebenarnya lebih kepada dari niat-niat untuk menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi digandrungi gitu ya, tidak lagi diinginkan bagi masyarakat gitu. Salah satunya itu berawal dari ruang rupa gitu. Ruang rupa ini akan dijadikan sebuah wadah gitu ya tentunya untuk mengembangkan sebuah inovasi dan kreativitas bagi masyarakat tentunya, dan juga untuk sebagai bahan literasi juga
Karena masyarakat kita sekarang lebih mengarah ke konsumtif ya daripada ke budaya literasi gitu. Next selanjutnya. Nah, ini mungkin output ya, masih dalam pameran bentuknya. Kita mengakomodasikan berbagai kreativitas dan inovasi dari masyarakat, mungkin dari kreativitas dari bentuk tulisannya, dari karya-karya yang mungkin memang belum dipandang sebagai sesuatu yang menarik, tapi di dalam ini pun masyarakat sudah berusaha dan berani untuk menampilkan sebuah ekspresi gitu. Next selanjutnya. Nah, ini menjadi salah satu hiburan juga bagi masyarakat, terutama bagi dewan-dewannya yang mungkin frustasi akibat anggaran yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi setiap harinya mungkin bisa nih hiburan seperti ini, seperti SpongeBob SquarePants dengan penuh senyuman tetapi menekan jiwa, jadi harus selalu dikembangkan gitu ya. Hiburan-hiburan kayak gini. Next selanjutnya. Oke, di sini ada 3 tahapan tentunya di dalam sebuah pengembangan. Itu ada yang pertama ada diskusi dan workshop, kemudian ada residence gitu. Next selanjutnya. Nah, ini pemetaan bagi masyarakat yang ingin mengikuti pengembangan ini nantinya akan di beberapa titik gitu ya. Di beberapa titik ini kita akan mengadakannya di titik paling tengah gitu pokoknya. Nah, masyarakat-masyarakat yang terhubung dalam titik-titik ini dapat bergabung dengan kita gitu. Next selanjutnya. Oh, sudah selesai. Seperti itu ya kira-kira. Iya. Benar. Iya gitu. Agak bingung ya kayaknya. Iya ya. Kira-kira 10 tim ya, satu timnya itu 5 orang gitu ya. Jadi di situ mungkin akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang mendiskusikan sebuah topik tertentu gitu terkait dengan pengembangan itu sendiri kayak gitu. Dari segi ekspresi, kreativitas, kemudian bahasa, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang menyenangkan gitu, menghibur sifatnya kayak gitu. Oke. Iya, ini sebagai outputnya gitu ya nanti gitu sih. Kayak gitu. Udah cukup kayaknya ya. Iya, cukup. Iya, sedikit. Dari rumah. Iya, saya perwakilan dari ibu-ibu PKK dari itu desa seberang ya. Ya, desa Tembalang, ya. Oke, ini adalah tumpeng dari yang dibuat oleh ibu-ibu PKK dari Tembalang ya. Kita kemarin ada acara, jadi kita acara lomba membuat tumpeng dan di belakangnya ada sate gitu. Yang nantinya bakal ada penjuaraan untuk kelompok ibu-ibu yang sudah membuat tumpeng ini begitu. Bisa di next. Oke, ini adalah suasana kemarin ketika membuat tumpeng juga ada perlombaan mengibarkan bendera gitu. Jadi ada bendera warna-warni, di belakang juga ada bendera merah putih karena kita di negara Indonesia ya. Jadi kita mengembangkan jiwa nasionalis kita gitu. Jadi kita kibarkan bendera merah putih gitu. Bisa di next. Oke, ini kemarin kita juga membuat
apa itu ya? Oh ya, stempel. Kita membuat stempel untuk kita kembangkan sehingga kita bisa mendanai event lanjutan dari lomba-lomba yang sebelumnya begitu. Bisa di next. Oke, ini kemarin ada itu kita ada warga yang kemarin tuh ketangkep polisi gitu ceritanya karena dikira sedang menggunakan motor gitu. Padahal itu adalah sepeda yang dimodif menjadi motor begitu. Ya, bisa di next. Oke, ini adalah karya selain kita mengembangkan potensi yang ibu-ibu PKK punya gitu. Kita kemarin mengembangkan potensi bapak-bapak yaitu membuat kunci dari bahan bekas gitu. Ini karyanya begitu ya. Next, bisa di next. Oke, sudah, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, ketika jadi mas-masnya ini adalah kurir yang mau mengantarkan bahan-bahan baku buat tumpengnya itu tapi ketilang gitu ceritanya. Ya. Ya, kita karena power ibu-ibu itu sangat kuat gitu. Jadi kita membawa rombongan ibu-ibu gitu untuk mengalahkan Pak polisi yang cuma 2 orang itu gitu. Motornya ya itu adalah bagian dari event kita yang memodif sepeda menjadi motor sehingga terlihat lebih modern gitu. Ada pertanyaan lagi? Stempelnya itu tadi produksi dari masyarakat sehingga bisa mendanai event lanjutan gitu. Dari itu kita kan dari Tembalang, nanti kita produksi terus kita distribusikan kepada masyarakat Semarang gitu. Yang butuh itu biasanya orang-orang yang membutuhkan stempel seperti anak-anak sekolah gitu, guru dan lain sebagainya gitu, Pak RT. Iya, dari desa saya. Sudah cukup. Cukup, oke. Oke, terkait ini tadi kelihatannya saya pribadi kurang memahami dari konteks awal kelihatannya terkait langsung disajikan dengan gambar seperti itu. Dan improve dan public speaking sangat dilatih dan mental perlu sangat-sangat kuat untuk melakukan kegiatan ini dan cukup atraktif dan menarik juga terkait hal ini. Seperti itu. Untuk refleksinya ya seperti itu sih. Saya kurang memahami terkait konteks yang ada di gambarnya. Kurang lebih jeli lagi. Kedua.
yang ini. Ya, iya yang ini, ekonomi. Iya, iya. Sebelumnya malah saya justru malah belum tahu kalau gagasan yang ada di PowerPoint ini terkait ekonomi. Tapi di awal aku nyinggungnya terkait pamerannya, berkaryanya. Setelah disinggung, oh terkait ekonominya, nah itu bingung. Oh, ya itu diputar-putar seperti itu. Maka diimprove. Makanya kurang lebih jeli terkait PowerPoint-nya. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Oke, oh urut gini aja ya. Kalau aku kayak dadakan ya, tapi ternyata dari malah imajinasiku itu soal kalau kita disajikan realitas kayak gitu, kira-kira apa yang akan kita kerjakan dan kemudian pendekatan seperti apa yang akan kita lakukan. Kalau misalnya aku awal tadi kan gambar orang jahit itu, kayak kita itu dituntun untuk kalau ada kayak gini, berarti apa yang akan kita lakukan dan kayaknya itu nyambung dengan kayak materi-materi kita sebelumnya ya. Kalau cara masuk ke kampung, terus kayak pendekatannya seperti apa yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya lokal. Maka di punya aku tadi kayak ada sampah yang dijadikan shower kayak gitu. Ya kayak sebenarnya gambar ini menjadikan refleksi sebagai satu persoalan dan kita merefleksikan materi-materi sebelumnya untuk kita mau mengerjakan apa kayak gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau aku ini sih lebih ke pengalaman KKN kemarin. Ya, soalnya apa ya, pendekatan misalnya secara personal itu lebih sulit. Jadi masyarakat itu lebih senang ketika ada pameran atau hiburan seperti itu. Jadi pendekatannya kita itu lebih terbuka. Dari mungkin di situ juga bisa apa ya, memperkenalkan kita itu siapa, tidak cuma tiba-tiba ada di masyarakat seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal hiburan, kemudian kesenian seperti itu. Apalagi kan apa ya? Ya kebanyakan masyarakat itu lebih senang dengan pendekatan-pendekatan yang apa berarti? Ya ada hiburannya seperti itu. Jadi lebih enak aja, tidak biasanya kan lebih sepaneng lah kalau misal kita datang ke rumah satu-satu atau gimana gitu. Ya mungkin itu sih. Oh ya gimana ya? Dadakan aja ini. Sebenarnya ini apa ya, pengalaman-pengalaman sendiri semua sih, kayak seperti ini pos kampling, kalau di rumah di desa sering ikut ronda. Terus kalau nah nah ini kalau 17 Agustusan kan kayak pentas apa ya, ya terserah, yang penting bisa menghibur. Kalau misalnya ini kan ya biasanya dikaitkan dengan syukuran sih kalau misalnya ada makanan banyak seperti itu. Eh, refleksi saya ya, awalnya sih panik ya, panik, grogi juga, tapi apalagi bahasa Inggris. Tapi setelah mungkin ngobrol gitu agak enjoy sih, kepikirannya lebih kebuka sendiri gitu loh, apalagi gambar-gambarnya kan random ya. Jadi kayak refleksinya itu menambah keberanian saya sih mungkin gitu ya, menambah mentalnya untuk public speakingnya lebih lebih berani. Itu aja sih ya, terima kasih. Kurang lebih sama sih kayak teman-teman. Iya, soalnya nggak ada lagi lainnya sih. Kayak ini kan tentang itu nggak memberikan kontrol sama kebebasan buat akses.
Terus yang satu lagi slide tadi tentang ini saya sebenarnya sampai sekarang nggak tahu ini gambar apa loh. Oh, plastik dicacah. Oh ya benar berarti. Nah, sama ini plastik orang nggak tahu mau bikin apa dicat Mas Joko. Terus slide selanjutnya ini kan sama ini sebenarnya ada dua yang tidak berkesinambungan ini sama yang artis tadi. Cuma karena kebetulan yang ditanya yang artis ya saya wah ini icebreaker aja gitu. Tidak ada konteks tertentu sih Mbak. Saya juga bingung sendiri. Soalnya gambarnya random banget memang. Jadi nggak tahu juga sak ngomongnya sih sebenarnya. Oh kalau itu kemarin ada tugas. Ya kepake 12 ton, 12.000 ton ternyata, bukan 12 ton. Kalau ini jualan karena emang saya juga jualan sih kadang-kadang dipakai juga. Masuk. Udah sih. Oke, ini sebenarnya cukup anu ya, ice breaking dari materi-materi sebelumnya ini cukup mengakhiri pekan kita di kelas PK Kota karena sebelumnya tuh materinya tuh serius-serius gitu kayak dari Kepala Bapeda gitu, Mas Marco gitu kan yang agak akademis gitu. Terus ketika ada materi ini secara teknik itu sangat menghibur dan challenging. Terus di sisi lain juga kayak ini ya, walaupun gambarnya random tapi di sisi lain kayak ini mengkontekskan apa yang kita pelajari kemarin dengan apa yang di visual walaupun nggak nyambung gitu ya, tapi secara ini bisa dikontekskan gitu. Itu sih. Terus kalau aku sendiri lebih ini sih lebih apa ya, metodenya itu menarik untuk kemudian melatih respon kita ketika dihadapkan di satu kondisi yang kita tuh nggak ngerti-ngerti amat itu, karena di beberapa praktik di kampung gitu kan kita nggak pernah ngerti kondisi real, bukan nggak ngerti ya, dalam arti ada beberapa hal yang nggak bisa kita perhitungkan gitu, kayak semisalnya konflik atau semisalnya cuaca lah. Bagaimana kemudian kita merespon hal yang nggak terduga itu menjadi satu hal yang tetap menyenangkan, dan bagaimanapun juga apapun yang kita kerjakan tuh harus apa ya, harus bermakna yang baik gitu loh. Nah itu salah satu mungkin apa ya, salah satu cara melatih kita untuk tetap mengerjakan hal walaupun itu nggak terduga dan kita nggak tahu itu apaan gitu loh. Itu sih sebenarnya yang challenging di aku ya, karena aku sebenarnya juga udah pernah kayak gini, tapi ini yang cukup ya begitulah. Ya, maksudnya semoga menjadi ini juga buat teman-teman, menjadi hal-hal baru dalam melakukan distribusi pengetahuan, terus terutama soal respon-respon sih, karena beberapa teman-teman kan memang basisnya mahasiswa akademis gitu yang kalau ngomongin respon biasanya ya akademis gitu, textbook, tapi dengan adanya metode ini diharapkan juga ada cara lain loh untuk kemudian ngobrol dengan warga gitu sih. Cek, aku lupa pakai mic dari tadi. Sebenarnya juga kalau dibalikin ke konteks kayak Tor ya, Tornya ngomongin kolektif, terus kemudian ini konteksnya ngomongin PK Kota gitu. Sebenarnya apa dengan ngebalikin ini ya, misalnya sumber pengetahuannya nggak dari aku gitu, dari Jakarta terus ujuk-ujuk ajarin ngobrol sama warga kamu teman, kayak di sini kan kemudian kalau aku dengar dari teman-teman kan semuanya udah punya pengalaman itu ya, dan itu meskipun dari kapasitas beda-beda ya, dari kerjaan atau emang udah berpraktek atau dari KKN, sebenarnya kan itu hal yang udah kita dari kecil hidupnya begitu gitu ya, udah pasti kolektif gitu. Cuman ini istilah serapan dari bahasa Inggris aja gitu loh, pada dasarnya kita udah ngelakuin itu semua karena dari kecil aja kita udah ngerjain sesuatu bersama-sama kan, atau bahkan kayak lebaran main nama sepupu, main segala macam dan tadi ya pendekatan apa lomba tumpeng, ngajak ibu-ibu buat masak gitu kan, atau tadi ya porsi sebagian besar budgetnya buat konsumsi karena itu cara terbaik buat mendekatkan sama warga. Itu kan teknik-teknik yang ternyata teman-teman udah tahu semua gitu kan. Dan sebenarnya juga tadi dari beberapa presentasi aku rasa justru ide-idenya bisa banget diwujudin gak sih, dari kos-kosan, terus kemudian mural sama warga, terus kemudian tadi apa namanya kegiatan, terus ada atraksi-atraksi lokal jenius kayak gini yang disoroti, terus kayak gerobak buat siskamling yang isinya konsumsi. Mungkin jangan-jangan pas di akhir workshop ini itu
ide yang tadinya ngasal on the spot itu mungkin bisa diwujudin jadi pendekatan yang teman-teman lakukan gitu kan, karaokean, mermaid-mermaidan, terus plastik di upcycling buat bisnis gitu loh. Mungkin kadang kan kalau kayak ada ide apa nih, hening, cuman ketika kayak cuman kayak dari ini kan sebenarnya tadi tuh banyak banget Bang idenya gitu loh. Apalagi untuk konteks PK Kota gitu ya, untuk intervensi-intervensi atau kayak kerjasama sama warga dari pendekatan, pemetaan konflik, mabok bareng sama preman, terus ternyata dia hanya jago street art. Terus sebenarnya potensi-potensi ini bisa banget. Saya teman-teman udah tahu semua sih kalau aku dengerin dari tadi ya itu. Jadi tinggal semoga nanti bisa panjang nih dari ide-ide bercandaan celetukan kayak gini bisa diterusin gitu. Mungkin terakhir, enggak terakhir, cuman ada nggak slide yang kalian pengen tahu tuh konteks awalnya apa sih gitu? Ada yang mau kalian? Ada nggak yang kayak pengen tahu kenapa? Ini aslinya sebenarnya slide apa ya? Ini. Oh mau tahu ya. Jadi ini sebenarnya terkait sama slide yang ini. Tuh proyeksi layar tancap. Gerobak bioskop. Gerobak bioskop. Jadi kayaknya historia kan juga udah pernah yang ada gerobak bioskop. Jadi ya maksudnya modifikasi gerobak dengan sesuai konteks lokal kan, di lokal ada yang gerobak beneran, ada yang becak. Jadi mobile cinema lah, terus nampilin film-film yang emang di request sama warga, jadi layarnya juga portable. Nah, cuman yang ini konteksnya si gerobak bioskop ini dipamerkan buat project di Dhaka Art Summit di Bangladesh waktu itu. Jadi ini di Bangladesh sebenarnya. Di Dhaka gitu kotanya. Mirip ya sebenarnya. Jauh beda. Ada lagi nggak slide yang kalian pengen tahu? Ini kenapa sih ada gitu? Oh, Rich Brian mana ya tadi ya? Oh ini. Oh ini. Jadi kan jadi sebenarnya slide itu aku recycle atau aku acak dari slide-slide yang aku punya di Google Drive. Yang aku punya aksesnya. Jadi beberapa dari slide Good School, komunitas aku bekerja di Jakarta, terus ada slide dari Ruang Rupa juga, Serum, terus kalau ini tuh kalau nggak salah, ini slide yang aku bikin buat salah satu materi tentang gimana berkarya di pandemi, gitu kan. Waktu itu kan kayak ada tuh gimana digital jadi virtual gitu-gitu. Nah, waktu itu naruh slide ini tuh maksudnya slow down aja gitu, karena kan waktu saat pandemi itu berasa banget ya, mentang-mentang online orang merasa kita punya waktu jadi sehari bisa 5 Zoom, tugas kuliah dibanyakin karena dikira kita nggak ngapa-ngapain, padahal semuanya berpikir gitu, jadi tiba-tiba surat banyak. Jadi kayak sebelum ngomongin tentang kita bikin karya kayak gimana ya, bikin pameran gimana, kalau online slow down dulu karena pelan-pelan dulu karena kita seolah bergerak terlalu cepat untuk dunia, jadi kita bisa miss out. Jadi sok-sok kutipannya nggak usah pakai kutipan dari Picasso apa siapa, kutipannya dari Rich Brian waktu itu gitu. Emang agak ice breaking juga sebenarnya kayak yang kamu bilang gitu sih. Ada slide lainnya nggak yang mau kalian? Oh yang SpongeBob, mana tadi ya? Oh ini tuh kita ngambil. Karena kan yang waktu slide ini tuh akhirnya aku sama teman-teman Good School ngacak-ngacakin kan, misalnya jadi ini kita ngambil dari ada akun meme Instagram namanya Freeze Magazine. Freeze Magazine, jadi dia tuh bikin meme soal dunia seni gitu. Jadi di sini tuh dia bikin meme-nya soal kayak beberapa kolektif atau kurator kan sebenarnya ada beberapa yang kayak sebenarnya sendirian tapi pura-pura gue bareng-bareng nih, jadi makanya ini dia ngasih ada senyumnya 3 kan, jadi maksudnya sebenarnya dia aja sendiri cuma pura-pura ada 3 orang gitu kan. Saya ngomongin yang sering ketumpuan jadi ngomong gitu-gitulah, jadi ngecek meme itulah sebenarnya beberapa dari meme. Mana lagi yang dari meme ya, yang ini ini juga sebenarnya meme nih, jadi kayak ini sebenarnya konteksnya kalau di dunia seni yang udah kayak gitu tuh suka
ini tipe-tipe rilisan pers nih. Jadi misalkan kayak, jadi diceng-cengin lah tipe-tipe press release-nya. Misalkan di sini dibilang kami membayar kurator beken untuk menuliskan nonsense tuh kayak ya bullshit ini gitu lah kayak. Kadang kan suka ya kurator nulisnya apa, pamerannya apa, jadi gitulah. Jadi kayak disatirkan lah, disarkaskan lah gitu kan. Atau kayak ini, seniman ini baru saja meninggal, jadi kayak tipikalnya formatnya begini gitu loh. Jadi kayak, ini kan kayak tipikal-tipikal layout koran ya gimana gitu lah. Ada lagi nggak slide yang mau ditanyain? Aslinya apa? Yang mana? Oh, mermaid. Mermaid. Ini tuh dari pameran judulnya Sedika Campur Sari di Gudang Sarinah. Dulu kan komunitasku di Gudang Sarinah. Jadi waktu itu tema pamer itu sebenarnya pola kuratorialnya menarik sih. Jadi kuratornya bikin forum sama senimannya tuh diketemuin selama berapa minggu. Terus kayak pamerannya mau gimana tuh kuratornya ngebebasin ke seniman. Jadi senimannya tuh suruh ngobrol kayak kita bikin apa nih yang awalnya kita dia bingung-bingung apa. Terus satu hari senimannya ada yang ide, yaudah kita bikin taman bermain aja kali ya objek. Terus akhirnya gara-gara itu ada seniman yang kayak oke, gimana kalau satu pameran kita tutupin pasir. Jadi orang nanti main-main tuh di segudang Sarinah satu hall di Gudang Sarinah itu pasir semua. Terus kita bikin kayak wahana-wahana untuk bermain lah. Habis itu ini kebetulan kolektif lamaku yang sekarang udah nggak aktif lagi. Kita mikir, oh kalau pasir kita ceritanya kayak di pantai aja. Jadi bikin mermaid-mermaidan, bikin kayak kepang-kepang rambut, ada bikin tato semi permanen, dapat tato tempel. Jadi waktu itu konsepnya akhirnya kayak ngerespon yang kitsch-kitsch, seni-seni. Kayak gini, yang lain kan ada seniman yang serius, oh bikin wahana gini, bikin video art yang apa, kita yang bagian di katro-katroin aja ya, jadi bikin wahana yang begini gitu. Cuman lucunya ya orang, dan ini kebetulan akhirnya kemudian kan setelah udah ada ide, kuratornya masuklah untuk kayak placingnya kan, taruh paling depan aja, jadi akhirnya orang datang langsung jadi mermaid-mermaidan buat foto-foto. Maksudnya sekaligus bikin versi katro dari, kan orang ke pameran suka foto-foto ya, jadi udah kita fasilitasin, cuma kita bikin yang katro sekalian aja gitu. Gitu sih. Ada lagi kah? Oh yang sandal. Yang sandal itu, jadi ini tuh sebenarnya dalam aula di Good School, tadi tuh yang denah properti sebelumnya itu sebenarnya denahnya Good School. Jadi karena ini lagi acara Ruru Kids, acara festival sama anak-anak, jadi orang tua sama anaknya ikut nemenin. Terus ketika waktu itu tuh ya aku sama temenku kayak anjing nih ngomongin ini keren banget nih, pas turun dari tangga kok keren banget ya ini sandalnya ya, kayak semua kalangan, semua kelas, semua usia tuh kayak ada gitu loh, tapi dari sandal kan. Jadi kita kayak udah kita foto aja deh gitu loh. Jadi kayak gambarin suatu kegiatan tapi nggak foto orang lagi, karena kan kalau kita perhatiin biasanya foto-foto event, foto-foto komunitas tuh pasti fotonya orang ngeriung, orang lagi nongkrong, ngelingker, kayak lama-lama sama aja gitu kan. Kadang mau acaranya apa, laporan fotonya kayak gitu sama aja gitu kan. Jangan kayak apa ya kira-kira yang bisa kita cari, tapi kayak tetap gambarin suatu event tapi enggak. Waktu itu spontan aja sih kayak anjing nih sepatu banyak banget. Cuman pas kita lihat lagi foto ini jadi kayak oh iya ya gitu. Itu sih. Hana kan tadi mengamati. Hana ada tanggapan nggak, terutama untuk teman-teman tadi presentasi? Iya seru banget. Jadi beberapa waktu lalu tuh kan istilahnya Desember mau ada project yang di kampung itu yang Pentakalabs itu, terus aku sama Hana bikin apa ya yang seru-seruan gitu, terus aku mau bikin karaoke, aku punya proyektor, aku punya mic karena om gitu, Hana bikin karaoke presentasi aja mas, apa ya gimana ya, terus aku bingung, Hana jelasin cuma masih bingung, iyain aja gitu, terus tadi ada itu terus tanya, nah itu ya maksud dan iya mas kayak gitu, oh ternyata. Iya, jadi terinspirasi dari Mbak Gesya ini loh sebenarnya. Karena aku pernah mengikuti presentasi karaoke ini. Ini namanya apa Mbak judulnya?
karaoke presentasi kan. PowerPoint karaoke ini waktu ikut kelasnya Mbak Gesya. Terus pertama kali aku ikut itu emang seru banget gitu loh. Kita bisa melatih pikiran kita terhadap sesuatu yang langsung di depan kita gitu. Terus aku omongkan ke Mas Pupung, ini ide bagus nih kalau kita copy paste, boleh nggak sih kalau di copy paste? Enggak, maksudnya itunya caranya Mbak Gesya melakukan metode ini loh. Bisa kita lakukan di sini enggak sih gitu loh. Nah, seru kan teman-teman ini? Gitu. Ya. Beda slide, beda arahnya juga. Iya. Ya, keren. Oh, dari tengah Jadi terakhir kan ini ada kelas selama 3 minggu, terus ada 1-2 minggu itu teman-teman suruh bikin project prototype gitu, dan sebenarnya ide-ide tadi itu bisa diaplikasikan ketika teman-teman bikin sesi project prototype itu gitu. Jadi ide-ide tadi itu sebenarnya secara nggak langsung teman-teman tuh udah kayak nabung ide, jadi tinggal nanti disesuaikan aja di kampung ini ada apa, tapi secara konsep besar teman-teman udah punya, seperti itu sih. Jadi cara nggak langsung ini membantu teman-teman yang kemarin nggak punya bayangan mau ngapain ya waktu prototyping ya gitu. Ini bisa jadi salah satu materi untuk teman-teman prototyping gitu. Ya. Kalau secara kelas, berarti kalau materinya PowerPoint karaoke atau ngapa kolektif, tadi sudah disampaikan ke teman-teman. Mungkin secara sesi acara schedule-nya kita akhiri. Aku berterima kasih banget buat Histeria, buat Pupung, Sederhana juga di sini, terus Mas Adin yang udah ngajak aku ke Semarang buat sharing sama teman-teman, karena aku pikir juga kalau aku ke tempat yang aku jarang sambangi itu aku lebih pengen isi kepala orang-orang ini, alih-alih aku datang ngasih materi terus kayak udah selesai. Cuman aku hari juga belajar banyak sama teman-teman tentang strategi masuk ke kampung gimana gitu kan. Jadi makasih banget udah bermain dan berimprov dan ketawa-ketawa bareng di sesi ini sama aku, seneng banget, dan aku nanti akan pantau di Instagram gimana teman-teman ide-ide gimana, tahu-tahu kayak wah ini lanjutnya bikin gerobak sis kamling nih kayak, atau kayak yang lain-lainnya. Jadi thank you banget buat Histeria. Terima kasih Kak Geisha, materinya bukan cukup ya, sangat menarik dan menghibur. Itu teman-teman materi soal praktik kolektif. Seperti yang tadi aku bilang, ini bisa jadi ide teman-teman ketika nanti prototyping di kampung. Jadi harapannya dengan adanya ide ini, prototypingnya tuh enggak yang seperti sebelumnya yang yang sudah tuh kayak pemutaran film ya, iya, tapi maksudnya di konsep lebih bagus dan lebih beda, itu jadi hal yang menarik gitu. Dan satu unsur yang kemudian juga penting di dalam praktik PK Kota itu adalah kemudian humor ya, di praktik kolektif juga. Jadi humor itu jadi salah satu nilai yang kemudian juga harus kita junjung gitu, karena dengan itu kolektivitas dan kerja-kerja kita di urbanisme warga itu jadi makin lengkap gitu. Semoga materi ini bisa jadi pencerahan lah buat teman-teman. Ini sesinya udah selesai. Silakan, aku tutup. Teman-teman kalau mau nongkrong juga silakan, tapi kalau mau cabut juga silakan. Mungkin itu ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti PK Kota. Tapi aku minta waktunya sebentar ya, habis ini mau evaluasi sedikit. Itu sih. Terima kasih Kak Geisha. Sesi ini aku tutup. Oh ya, jangan lupa foto dulu ya.